Bab 151. Kembali ke hotel. Mendengar ini, Li Dean buru-buru berkata, "Ten, Yang, saya Li Dean. Masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Kami akan segera memberimu rumput penghubung jantung 7 warna dan berharap kau akan menunjukkan belas kasihan." Petik 2. Dengan reputasi Yang Yiming yang hebat, Li Dean tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Namun, Yang Yiming tidak berniat menunjukkan belas kasihan. "Li Dean, Tuan. Song saat ini berada di Hotel Desu. Karena kau adalah dokter ilahi, kalian berdua pergilah dan akui kesalahanmu padanya." Petik 2. Adapun dia, karena telah menyinggung Tuan Liu dan Tuan Song, dia harus mati. Petik 2. Pada saat itulah Zhou Yu angkat bicara. "Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosong ini?" Ekspresi Yang Yiming menjadi gelap. "Apa katamu?" Zhou Yu berkata dengan nada mengejek, "Tadi kamu bersembunyi di balik orang lain, dan sekarang kamu keluar dengan sikap sok kuat, berpura-pura seolah kamu lebih tinggi dari orang lain, kamu benar-benar kurang ajar." "Wah, kamu cari mati." Yang Yiming langsung marah. Dia mengangkat tangannya dan memukul, semburan ki sejati keluar dengan dahsyat. Yang Yiming ini sebenarnya adalah seorang kultivator pemurnian ki bawaan. Tetapi yang lebih mengejutkan Zhou Yu adalah aura Yang Yiming tampak sangat familiar. Kilatan melintas di mata Zhou Yu dan saat berikutnya, dia juga mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Kedua aliran ki sejati bertabrakan di udara dan menghilang seketika. "Kamu juga seorang kultivator pemurnian ki bawaan." Yang Yiming terkejut. "Siapa tuanmu?" Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. "Orang yang sudah meninggal." "Mengapa semua pertanyaan itu?" "Namun, auramu mengingatkanku pada seseorang. Orang itu bernama Yang Sanfeng. Sama seperti Anda, dia suka pamer." Wajah Yang Yiming menegang sesaat. "Kamu kenal saudaraku. Jadi dia saudaramu. Sempurna, kalian bisa saling menemani di jalan menuju dunia bawah." Petik 2. "Apa?" Yang Yiming sangat marah. "Kau membunuh saudaraku. Wah, kau harus membayarnya dengan nyawamu." Yang Yiming benar-benar murka, pakaiannya berkibar tak berembus, ki sejatinya menyatu seketika, gelombang ki sejati terlihat terbentuk di telapak tangannya, lalu dia menyerang dengan ganas menggunakan telapak tangannya. Bahkan orang yang tidak tahu apapun tentang seni bela diri dapat mengetahui bahwa serangan ini luar biasa. Li Suang-suang mengepalkan tangannya erat-erat, sambil berkata dengan cemas, "Zhou Yu, hati-hati." Akan tetapi, Zhou Yu tidak menghindar atau menghindar, hanya menyaksikan serangan telapak tangan yang ditujukan padanya. Sama seperti Yang Yiming yang mengira Zhou Yu pasti akan mati. Zhou Yu menunjuk jarinya dengan acuh tak acuh. Bang! Ki sejati yang sangat terkompresi meledak. Ia langsung menerobos serangan Yang Yiming. Akibatnya, tanpa berkurang, melesat ke arah Yang Yiming. Percikan. Yang Yiming tidak sempat bereaksi sebelum dia merasakan nyeri di dadanya. Dia perlahan menunduk dan melihat lubang berdarah muncul di perutnya. Pupil matanya mengecil drastis dan wajahnya dipenuhi ketakutan. "Anda, seorang hebat bawaan. Penguasaan." Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ledakan. Tubuh Yang Yiming jatuh dengan keras ke tanah. Li Dean dan Li Suang-suang sama-sama tercengang. Setelah kaget, mereka langsung lari terbirit-birit. "Zhou Yu, dengan kematian Yang Yiming, Tuan Liu pasti akan membalas dendam sampai akhir. Jangan kembali ke Yancheng, lari sekarang. Kau tinggalkan rumput penghubung jantung 7 warna itu padaku, aku akan kembali dan menyelamatkan Lin Wanhao." Li Suang-suang juga berbicara dengan nada mendesak. "Ya, Zhou Yu, bagaimana kalau begini, aku kenal Yang Su, aku akan membawamu ke sana untuk bersembunyi." Zhou Yu tersenyum sedikit. "Tetua Li, Suang-suang, jangan khawatir, sedangkan untuk Tuan Liu dari Provinsi Yancheng, jika dia berani datang, Yancheng akan menjadi makamnya. Untuk saat ini, Suang-suang, bawa aku ke Hotel Desu, aku akan berurusan dengan Song Zongcheng." "Apa?" Li Suang-suang tercengang oleh keberanian Zhou Yu. "Dia akan berurusan dengan Song Zongcheng juga. Bukankah itu terlalu berani?" Melihat betapa yakinnya Zhou Yu, Li Dean menarik napas dalam-dalam. "Zhou Yu, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini?" Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. "Tentu saja. Baiklah kalau begitu, Suang-suang, bawa Zhou Yu ke sana." Li Suang-suang menarik napas dalam-dalam lalu masuk ke mobil, membawa Zhou Yu kembali ke kota. Desu Grand Hotel. Song Zongcheng sedang memeriksa alas teratai kehitaman itu. Dia telah meminta beberapa master untuk memeriksanya, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyimpulkan satu hal. Itu hanya kepura-puraan dari bambu pavilion. Setelah mengusir para majikan itu, Song Zongcheng menendang meja, wajahnya penuh amarah. "Sialan, diperankan oleh anak itu. Menghabiskan 700 juta untuk sampah seperti itu." Petik 2. "Berani mempermainkanku. Lalu mati."
Petik 2. Dia telah meminta Yang Yiming untuk pergi dan mengambil nyawa Li Dean dan yang lainnya. Dia yakin bahwa dengan campur tangan Yang Yiming, orang-orang itu akan mati. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Sebuah pikiran terlintas di benak Song Zongcheng. Pasti Yang Yiming yang kembali. Dia segera berdiri untuk membuka pintu. Namun, saat dia membuka pintu, senyumnya membeku. Berdiri di pintu adalah seorang pemuda asing. Siapa kamu? Song Zongcheng bertanya sambil mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa ada seorang pemuda yang menawar melawannya dan bersama Li Dean, dia tidak tahu seperti apa rupa Zhou Yu. Demikian pula, Zhou Yu belum pernah melihat Song Zongcheng. Melihat pria di depannya, Zhou Yu bertanya, apakah kamu Song Zongcheng? Saya. Beruntungnya aku menemukan orang yang tepat. Zhou Yu segera mengulurkan tangan dan mencengkeram keras Song Zongcheng. Song Zongcheng juga seorang ahli bela diri, tetapi kultivasinya hanya pada tingkat kekuatan gelap. Dia langsung meronta dan melancarkan serangan balik, hanya untuk menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat menggerakkan Zhou Yu. Siapa sebenarnya kamu? Teriak Song Zongcheng dengan kaget dan marah. Bukankah kau mengirim Yang Yiming untuk membunuhku? Kamu tidak tahu siapa aku. Kau anak yang bersama Li Dean. Akhirnya Song Zongcheng menyadari. Zhou Yu mencibir, selamat, tebakanmu benar. Lalu di mana Yang Yiming? Aku sudah menyuruhnya pergi. Sekarang giliranmu. Petik 2. Bab 152. Menghadapi kendala lagi. Apa? Kau benar-benar berhasil membunuh Yang Yiming. Apakah kamu seorang master bawaan? Wajah Song Zongcheng dipenuhi kengerian. Zhou Yu menyeringai dingin, hendak mengambil tindakan. Wah, beraninya kamu. Aku milik Tuan Liu, jika kau berani menyentuhku, Tuan Liu tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, biarkan Guru Liu datang menemuiku. Zhou Yu tidak peduli sedikit pun. Retakan. Song Zongcheng terbunuh di tempat. Sampai mati, dia tidak percaya bahwa dia akan mati di sini. Setelah membunuh Song Zongcheng, Zhou Yu dengan santai melemparkan tubuhnya ke samping dan melangkah masuk. Saat masuk, dia melihat Nether Fire Lotus Platform di atas meja. Senyum muncul di wajah Zhou Yu. Sepertinya benda ini ditakdirkan menjadi milikku. Zhou Yu berjalan mendekat dan mengambil panggung teratai api Nether. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan keras terdengar dari belakangnya. Letakkan barang itu. Zhou Yu mengerutkan kening dan menoleh. Dia melihat sekelompok besar orang menyerbu masuk, menghalangi pintu masuk. Zhou Yu menatap dingin ke arah kerumunan. Mereka berpisah untuk memberi jalan, dan seorang pria tua melangkah maju. Jiang Rong. Orang ini adalah penatua yang sama yang telah memimpin pelelangan sebelumnya. Di belakang Jiang Rong, seorang tetua lainnya mengikuti. Tetua ini, dengan tatapan tajam dan langkah lincah, adalah seorang master. Jiang Rong segera melihat mayat Song Zongcheng, pupil matanya mengecil, dan dia menarik napas tajam. Berani sekali kau, beraninya kau membunuh Tuan. Lagu Zongcheng. Petik 2. Apakah kamu menyadari bahwa dia adalah orang Tuan Liu dari kota provinsi? Zhou Yu berkata dengan ringan. Jadi bagaimana jika dia memang begitu? Jiang Rong berkata dengan dingin. Awalnya, aku hanya berniat mengambil kembali panggung teratai api Nether, tetapi sekarang setelah kau membunuh orang Tuan Liu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Paviliun bambu kita harus memberi penjelasan kepada Guru Liu. Nada bicara Jiang Rong jelas-jelas tegas. Zhou Yu tertawa dingin. Sungguh paviliun bambu yang sombong. Ketika Song Zongcheng mengirim orang untuk berurusan denganku, di mana kau akan menghentikannya? Sekarang setelah aku membunuhnya, kau melompat keluar. Petik 2. Lagi pula, panggung teratai api Nether adalah rampasan perangku, mengapa aku harus memberikannya padamu? Mereka yang tidak ingin mati, minggirlah dari jalanku. Wajah Jiang Rong menjadi gelap. Wah, jangan dorong-dorong. Lu, aku memintamu untuk mengambil tindakan dan melumpuhkan anak muda ini. Petik 2. Sang tetua memanggil Tuan. Lu mengangguk dan mulai bergerak. Begitu Tuan. Lu melancarkan gerakannya, ia mengeluarkan kekuatan body refinement Inate. Akan tetapi, meskipun sikapnya mengesankan, dia tidak punya niat untuk membunuh. Zhou Yu tidak menghindar atau menghindar, membiarkan Ten. Telapak tangan Lu hendak memukul dadanya. Berdebar. Suara yang teredam. Zhou Yu tidak bergerak sedikit pun. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Jiang Rong tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu bisa begitu tangguh, mampu menahan serangan telapak tangan dari seorang ahli penyempurnaan tubuh bawaan. Dan Tuan, Lu pun tercengang. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Jika kau masih memiliki kekuatan alam bawaan yang agung, kau mungkin akan menjadi ancaman bagiku. Namun, dengan keadaanmu sekarang, dengan meridianmu yang terputus sepenuhnya, kau bukanlah tandinganku. Petik 2. Begitu kata-kata itu terucap, sosoknya bergetar. Kekuatan Gang Jin yang mengerikan meletus, mengirim Ten.
Lu terhuyung mundur. Dia terhuyung 5 langkah sebelum menenangkan diri. Ten. Wajah Lu dipenuhi keterkejutan. Anda benar-benar dapat mengetahui tingkat kultivasi saya sebelumnya dan melihat bahwa saya telah terluka. Zhou Yu berkata datar. Itu tidak sulit. Ten. Ekspresi Lu langsung berubah hormat, dan dia cepat berkata. Tuan, saya minta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Jiang Rong tertegun, bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba meminta maaf. Lu, apa yang sedang kamu lakukan? Ten. Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Jiang Rong, kamu sangat menyadari penyakit Master Pavilion, bukan? Tentu saja, bagaimana dengan itu? Selama bertahun-tahun, banyak tabib terkenal datang untuk mengobati Master Pavilion, tetapi tak satu pun dari mereka dapat melihat kondisi saya sekilas. Tapi pemuda ini langsung menemukan lukaku, yang berarti dia jauh lebih cakap daripada para dokter terkenal itu. Mendengar ini, Jiang Rong terkejut. Dia mengerti tuan. Implikasi Lu. Jiang Rong menatap Zhou Yu dan setelah beberapa saat, berkata dengan serius. Saya memberimu kesempatan sekarang. Jika kau dapat menyembuhkan seseorang untukku, maka masalah pembunuhan Song Zongcheng tidak akan lagi dikejar oleh pavilion bambu kami. Terlebih lagi, kami bahkan dapat membantu menengahi dengan Guru Liu untuk meringankan hukumanmu. Petik 2. Jiang Rong mengira bahwa dengan menawarkan hal ini, Zhou Yu akan dengan senang hati menerimanya tanpa ragu, tetapi betapa terkejutnya dia, Zhou Yu dengan tegas menolaknya. Maaf, aku tidak butuh bantuanmu untuk berurusan dengan Tuan Liu. Jika tidak ada yang lain, minggirlah dari jalanku. Perilaku kasar Jiang Rong barusan membuat Zhou Yu sangat tidak senang, jadi bagaimana mungkin dia setuju untuk merawat pasiennya. Wajah Jiang Rong menjadi gelap. Jadi kamu ingin menjadi musuh pavilion bambu kami. Apakah menurutmu pavilion bambu itu layak? Balas Zhou Yu. Penghinaan. Jiang Rong berteriak dengan marah, dan kali ini, dia secara pribadi mengambil tindakan. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Zhou Yu melangkah maju, seketika muncul di hadapan Jiang Rong, dan dengan gerakan secepat kilat, mencengkeram leher Jiang Rong dan mengangkatnya dengan kuat. Jiang Rong segera berjuang untuk bernapas, wajahnya berubah menjadi warna terong, saat ia meronta-ronta. Ten. Lu berseru kaget. Anak muda, tolong tunjukkan belas kasihan. Li Dean juga dengan cepat berkata. Zhou Yu, pavilion bambu memiliki latar belakang yang rumit, jika memungkinkan, lebih baik tidak membuat musuh. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk, lalu menatap Jiang Rong dengan dingin. Kali ini, aku memberimu kesempatan. Jika kamu mencari masalah lagi, kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Setelah berkata demikian, Zhou Yu melemparkan Jiang Rong ke samping, lalu masuk ke dalam mobil bersama Li Dean dan yang lainnya untuk pergi. Bab 153. Kembali ke Yancheng. Setelah Zhou Yu dan yang lainnya pergi, Jiang Rong bangkit dari tanah dengan ekspresi muram di wajahnya. Awalnya dia mengira Zhou Yu adalah murid Li Dean atau semacamnya, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Latar belakang Zhou Yu membuatnya takut. Bagi seseorang seusianya yang mampu mencapai prestasi seperti itu, mengatakan tidak ada yang mendukungnya akan terdengar seperti omong kosong bahkan bagi seekor anjing. Pada titik ini, dia merasakan sedikit penyesalan, dia bermaksud mengintimidasi Zhou Yu agar tunduk, tidak pernah menyangka Zhou Yu begitu kuat. Dia samar-samar merasa bahwa dia mungkin telah mengacaukan sesuatu. Berpikir demikian, Jiang Rong segera bangkit dan kembali ke pavilion bambu. Sekarang, hanya Master Pavilion yang bisa menangani hal ini. Sementara itu, setelah meninggalkan Dezu Grand Hotel, Zhou Yu dan rekan-rekannya sekali lagi berangkat dalam perjalanan pulang ke Yancheng. Sepanjang jalan, Zhou Yu memainkan panggung teratai api neter di tangannya sambil mendesah dalam hati. Kalau saja tidak ada hal ini, tidak akan ada begitu banyak kerumitan. Namun, sisa perjalanan berjalan jauh lebih lancar. 3 jam kemudian, Zhou Yu kembali ke Yancheng. Li Xuangxuang menurunkan Zhou Yu di gerbang villa keluarga Lin. Pada saat yang sama, Lin Luoluo juga baru saja pulang kerja dan kembali ke rumah. Selama 2 hari terakhir tanpa Zhou Yu, Lin Luoluo tahu bahwa dia telah berusaha keras bergegas ke Wucheng untuk mendapatkan tanaman obat, jadi melihat kembalinya Zhou Yu membuat senyum langka muncul di wajahnya. Dia baru saja hendak menyapanya ketika dia tiba-tiba melihat Li Xuangxuang. Dia melihat Zhou Yu melambaikan tangannya ke arah Li Xuangxuang dan berkata, Xuangxuang, kamu kembali dulu, aku akan datang dan memeriksa Li He dan yang lainnya setelah aku selesai di sini. Baiklah, selamat tinggal. Li Xuangxuang berkata sambil tersenyum manis. Melihat Zhou Yu dan Li Xuangxuang yang tampak enggan mengucapkan selamat tinggal, atau setidaknya, begitulah yang terlihat oleh Lin Luoluo, menimbulkan kekesalan dalam dirinya. Lin Luoluo langsung merasa kesal. Setelah melihat Li Xuangxuang pergi, Zhou Yu menoleh ke Lin Luoluo dan menyapanya dengan senyuman. Presiden Lin. Lin Luoluo mendekat dengan wajah tegas.
Kamu masih tahu untuk kembali. Dengan ditemani Nona Li, sepertinya kamu tidak ingin kembali, bukan? Zhou Yu bingung. Pembicaraan macam apa itu? Bukannya dia keluar untuk bersenang-senang, dia sedang membeli obat untuk Lin Wanhao. Selain itu, beberapa hari terakhir ini penuh dengan kemunduran yang berkelanjutan. Bukan saja istrinya yang cantik tidak memedulikannya, tetapi dia juga menunjukkan suasana hati yang buruk. Presiden Lin, saya sedang menangani masalah serius. Diamlah. Saya tidak ingin mendengar penjelasanmu. Lin Luoluo sudah terbiasa dengan cara Zhou Yu memanggilnya, tetapi setelah mendengar cara penuh kasih sayang Zhou Yu memanggil Li Xuangxuang, dia merasakan kejengkelan yang tak terjelaskan setiap kali Zhou Yu memanggilnya, Presiden Lin. Petik 1. Apakah kamu membeli obatnya? Ya. Berapa biayanya? Saya akan meminta bagian keuangan untuk mengganti uang Anda, kata Lin Luoluo dengan kesal. 70 juta. Suara mendesing. Lin Luoluo terhuyung dan hampir terjatuh. Apa katamu? Dia menatap Zhou Yu dengan dingin. Saya bilang itu uang yang dipakai untuk membeli obat. Zhou Yu tampak tidak bersalah. Benar sekali, uang untuk obatnya. Namun obatlah yang dapat menyelamatkan nyawa. Jumlah uang sebanyak itu tidak terlalu banyak, bukan? Sebuah tanda centang muncul di mata Lin Luoluo. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Saya mengobati penyakit seseorang, dan mereka menularkannya kepada saya. Lin Luoluo terkejut, tatapannya tiba-tiba menjadi rumit. Jauh di lubuk hatinya, dia sungguh mengagumi keterampilan medis Zhou Yu, keterampilannya memang luar biasa. Tetapi memikirkan kejadian dengan Li Xuangxuang membuatnya marah. Fakturnya. Tidak ada faktur. Tidak ada faktur, tidak ada penggantian. Lin Luoluo mengabaikan pernyataannya dan berbalik untuk masuk. Ngomong-ngomong, kamu sudah absen 2 hari ini. Selamat, gaji Anda bulan lalu sudah dipotong. Petik 2. Senyum Zhou Yu langsung membeku. Di kamar tidur Lin Wanhao. Segera setelah itu, Zhou Yu mengubah rumput penghubung jantung 7 warna yang dibawanya kembali menjadi kaldu obat. Lin Luoluo membawa kaldu obat untuk memberi makan Lin Wanhao. Setelah meminum obatnya, Zhou Yu segera melakukan akupuntur padanya. Lin Luoluo, Bai Yuzhen, dan Lin Chaodong memperhatikan dengan amat dari samping. Zhou Yu menyerang masalah dari kedua sisi dan dengan cepat melihat hasilnya. Tak lama kemudian, Lin Wanhao perlahan membuka matanya. Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Baiklah, Paman Lin sudah keluar dari bahaya sekarang. Dengan istirahat yang cukup, dia akan bisa pulih sepenuhnya." Petik 2. Air mata kebahagiaan Lin Luoluo mulai mengalir. Ayah, akhirnya ayah bangun. Luoluo, apa yang terjadi padaku? Lin Wanhao tidak menyadari betapa parahnya cedera yang dialaminya. Lin Luoluo segera memberitahu dia tentang situasi saat dia tidak sadarkan diri, dan baru saat itulah Lin Wanhao menyadari bahwa dia sudah diambang kematian. Lin Wanhao, dipenuhi emosi, meraih tangan Zhou Yu. "Xiao Yu, kamu telah bekerja keras." Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Paman Lin, kamu terlalu baik, itu yang seharusnya aku lakukan." "Anak baik. Dulu aku punya banyak prasangka terhadapmu, dan aku harap kamu tidak menyimpannya dalam hati." Petik 2. Paman Lin, aku tidak keberatan. Lin Chaodong tertawa dan bertanya. "Xiao Yu, bagaimana situasi di kota provinsi sekarang?" Selama Zhou Yu pergi dari Yancheng, Lin Chaodong sangat khawatir. Dia sangat menyadari kekuatan keluarga Lin di kota provinsi tersebut. Zhou Yu tersenyum dan meyakinkan. "Kakek, jangan khawatir, semuanya sudah diurus. Keluarga Lin dari kota provinsi seharusnya tidak membuat masalah lagi." Lin Chaodong berkata dengan lega, senang mendengarnya. Malam itu, Zhou Yu tidak kembali ke kamar tidurnya, sebaliknya, dia duduk bersila di hutan bambu di belakang villa. Dia meletakkan platform teratai api neter di depan dadanya dan menatapnya dengan penuh harap. "Saya harap itu tidak mengecewakan saya." Bab 154 Nether Fire Truki. Selanjutnya, Zhou Yu menyalurkan ki sejatinya untuk menyelimuti platform teratai api neter. Panggung teratai api neter ini bertahan setelah hangus terbakar oleh api neter bawah tanah. Secara logika, mengingat tingginya suhu api neter di bawah tanah, mustahil bagi tanaman seperti panggung teratai untuk menahannya, tetapi alam begitu ajaib sehingga selalu dapat menghasilkan keajaiban di lingkungan khusus. Setelah platform teratai ini bertahan, ia dapat terus menyerap esensi api neter hingga berubah menjadi hitam seluruhnya. Apa yang harus dilakukan Zhou Yu adalah menyerap hakikat api neter ke dalam panggung teratai sehingga dapat menyatu dengan ki sejatinya, dan memberinya atribut api neter. Zhou Yu terus-menerus menyuntikkan ki sejati ke dalam panggung teratai, dan kemudian, menggunakan metode yang diajarkan orang tua itu kepadanya, ia mengeksekusi serangkaian formasi segel yang rumit. Saat formasi segel telah selesai. Ledakan. Di dalam kegelapan, sekumpulan api neter biru tua tiba-tiba meletus, menyelimuti seluruh tubuh Zhou Yu. Untungnya,
Daerah itu cukup terpencil sehingga, selain keluarga Lin, tidak ada seorang pun yang akan datang ke sini. Oleh karena itu, hal itu tidak menimbulkan sensasi. Zhou Yu mengedarkan ki sejatinya dengan sekuat tenaga, perlahan menyerap api neter yang mengelilinginya. Menjelang fajar keesokan harinya, api neter yang melilit Zhou Yu secara bertahap telah diserap olehnya. Zhou Yu perlahan membuka matanya. Setelah sempat berkabur, matanya berangsur-angsur jernih kembali, lalu Zhou Yu mengulurkan telapak tangannya ke depan dan mendorong dengan serangan telapak tangan. Ledakan. Sebagian besar hutan bambu di depannya langsung terbakar. Kilatan kegembiraan melintas di mata Zhou Yu. Saya tidak menyangka esensi Nether Fire yang terkandung dalam platform teratai Nether Fire jauh melampaui ekspektasi saya. Kali ini, aku benar-benar menemukan harta karun. Sekarang setelah ki sejatinya memperoleh atribut api neter, dapat dikatakan kekuatannya telah melangkah maju secara signifikan. Hal yang paling krusial adalah dengan Nether Fire True Ki, dia sekarang bisa mengolah teknik bela diri. 3 ledakan misteri api sejati. Yang paling kurang darinya sekarang adalah teknik bela diri yang kuat. Asal dia berhasil mengolahnya, di ranah bawaan agung, dia tidak akan punya saingan. Akan tetapi, hari telah menyingsing, dan Zhou Yu tidak ingin berkultivasi pada siang hari agar tidak menimbulkan keributan, ia memutuskan untuk menunggu hingga malam untuk meneruskan kultivasinya. Dia memadamkan api yang membakar hutan bambu, lalu meregangkan badan dengan malas dan berjalan keluar. Saat dia memasuki ruang tamu, dia melihat Lin Luoluo sedang merapikan dan turun ke bawah. Dengan wajah tersenyum, Zhou Yu bersiap menyambutnya, tetapi Lin Luoluo menatapnya dengan dingin, lalu melewati bahunya dan melangkah keluar. Zhou Yu terdiam. Setelah sarapan, Zhou Yu pergi ke halaman. Lin Chaodong dan Hou Baoguo sedang minum teh di halaman. Zhou Yu tersenyum dan berkata, "Tuan Hou, bagaimana perasaan Anda akhir-akhir ini?" Hou Baoguo tertawa dan berkata, "Haha, selain tidak bisa menggunakan tangan kananku, aku baik-baik saja." "Tuan Hou, apakah Anda ingat bahwa saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa untuk menyembuhkan ki jahat di tangan kanan Anda secara tuntas, kita perlu menunggu saat yang tepat. Sekarang, waktunya telah tiba." "Benarkah?" Hou Baoguo tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia mengira perkataan Zhou Yu hanya alasan, yakin bahwa Zhou Yu tidak punya pilihan lain untuk tangan kanannya dan mengatakan hal itu untuk menyelamatkan muka. Dia tidak menyangka waktunya akan tiba secepat ini. "Tentu saja," kata Zhou Yu sambil tersenyum. "Tuan Hou, sekarang aku akan menyembuhkanmu sepenuhnya." Lin Chaodong segera bangkit. "Xiao Yu, kamu akan melakukannya di sini. Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu?" Zhou Yu tersenyum sedikit. "Kakek, kembalilah dulu, jangan biarkan siapapun menggangguku." "Baiklah, tidak masalah." Setelah Lin Chaodong pergi, Zhou Yu meminta Hou Baoguo untuk duduk, dan kemudian dia mulai mengeluarkan ki jahat darinya. Ki jahat dalam tubuh Hou Baoguo telah diarahkan ke tangan kanannya oleh Zhou Yu, tetapi karena bagian ki jahat ini telah menyatu dengan ki sejati dalam diri Hou Baoguo, sangat sulit untuk dikeluarkan. Namun sekarang, semuanya berbeda. Zhou Yu memiliki Nether Fire True Ki, dan dia dapat menggunakannya untuk mencium dan memurnikan ki jahat sepenuhnya. "Tuan Hou, bersabarlah sedikit." Setelah mengatakan itu, Zhou Yu langsung meraih tangan kanan Hou Baoguo. Hiss! Telapak tangan kanan Hou Baoguo mulai berasap seolah-olah sedang dipanggang. Tubuh Hou Baoguo gemetar, menampakkan ekspresi kesakitan. Rasa sakit yang hebat ini berlangsung selama hampir 3 jam sebelum berangsur-angsur mereda. Saat itu, telapak tangan kanan Hou Baoguo yang sebelumnya hitam pekat telah kembali ke penampilan normal. Jelas, ki jahat yang terkumpul di telapak tangannya telah hilang sepenuhnya. Zhou Yu menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum ringan. "Tuan Hou, cobalah rasakan dan lihat bagaimana keadaannya." Pada saat ini, Hou Baoguo, meskipun wajahnya sangat pucat karena kesakitan, kegembiraan dan keceriaan di matanya tidak salah lagi. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa ki jahat di dalam dirinya telah lenyap. Hou Baoguo perlahan menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia membukanya dengan tidak percaya. "Ki jahat telah dibersihkan sepenuhnya, dan tingkat kultivasiku juga. Aku hampir selangkah lagi memasuki alam Grand Inate. Bagaimana ini bisa terjadi?" Terluka selama 10 tahun, dan tiba-tiba sembuh dalam 1 hari, bukan saja kultivasinya tidak mengalami kemunduran, tetapi malah mengalami kemajuan. "Apakah benar-benar ada keberuntungan seperti itu di bawah langit?" Zhou Yu berkata sambil tersenyum. "Tuan Hou, meskipun Anda telah diganggu oleh ki jahat selama 10 tahun, nasib baik dan buruk saling bergantung. Kualitas ki sejati Anda telah meningkat pesat saat berjuang melawan ki jahat." Petik 2. Sekarang ki jahat telah sepenuhnya dimurnikan, ki sejati di dalam dirimu telah kehilangan penekanan terhadap ki jahat dan telah meletus secara alami, sehingga meningkatkan tingkat kultivasimu secara signifikan.
Hou Baoguo bukanlah orang baru dalam bidang penyempurnaan Qi, faktanya, dia adalah sosok setingkat Grandmaster. Dia sangat jelas bahwa prosesnya jauh dari sesederhana yang dijelaskan Zhou Yu. Kuncinya terletak pada pemurnian. Selama perawatan oleh Zhou Yu, Qi sejati Hou Baoguo tidak rusak, malah telah menyerap Qi jahat yang dimurnikan, yang menyebabkan tingkat kultivasinya malah meningkat bukannya menurun. Dan kunci pemurniannya adalah Qi sejati api milik Zhou Yu yang menakutkan. Zhou Yu, bolehkah aku bertanya, mengapa Qi sejatimu memiliki atribut api? Hou Baoguo bertanya. Zhou Yu tersenyum ringan. Dalam perjalanan ke Wucheng ini, saya secara kebetulan mendapatkan panggung teratai api neter. Mungkinkah itu panggung teratai api neter yang dilelang oleh paviliun bambu? Tanya Hou Baoguo. Oh. Zhou Yu terkejut. Tuan Hou, bagaimana Anda tahu? Apakah paviliun bambu sering melelang barang seperti itu? Bab 155. Huang Anping membuat masalah lagi. Hou Baoguo tertawa. Anda telah bertanya pada orang yang tepat. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kebetulan saya familiar dengan situasi tersebut. Petik 2. Tuan Paviliun Bambu menderita penyakit langka. Dia pernah menerima bimbingan dari seorang ahli, yang mengatakan bahwa Nether Fire Lotus Platform dapat menyembuhkannya, tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Oleh karena itu, Paviliun Bambu telah melelang platform teratai beberapa kali, dengan harapan menemukan seseorang yang dapat memanfaatkannya. Petik 2. Jika mereka tidak dapat menemukan seseorang yang tahu cara menggunakannya, mereka akan mencoba mengambilnya kembali. Setelah mendengar penjelasan Hou Baoguo, Zhou Yu tiba-tiba menyadari situasinya. Tidak heran Jiang Rong datang untuk mencegatnya. Jadi itulah alasannya. Ngomong-ngomong, setelah kau naik Lotus Platform, bukankah mereka datang mencarimu? Mereka melakukannya, tapi aku mengusir mereka. Hou Baoguo langsung mengerti. Dia tertawa terbahak-bahak. Paviliun Bambu benar-benar mendapat masalah kali ini. Hahaha. Setelah mengobrol dengan Hou Baoguo beberapa saat, Zhou Yu meninggalkan villa keluarga Lin. Sebelum dia pergi, Zhao Jianfeng masih di rumah sakit. Zhao tua dirawat di rumah sakit karena dia membantunya. Zhou Yu tidak ada di sekitar selama beberapa hari terakhir tetapi sekarang telah kembali, dan tentu saja, dia ingin mengunjungi Zhao tua terlebih dahulu. Zhou Yu memanggil taksi dan langsung menuju Bencaotang. Bencaotang. Zhao Jianfeng menerima transfusi darah, ditemani oleh Zhao Feier dan Zhao Heng, antara lain. Saat ini, di luar Bencaotang. Tiba-tiba terdengar ledakan suara. Zhao Heng mengerutkan alisnya. Feier, bisakah kamu pergi melihat apa yang terjadi? Zhao Feier mengangguk dan bangkit untuk keluar. Di luar Bencaotang. Lebih dari 10 Land Rover diparkir di pintu masuk, menghalangi gerbang utama Bencaotang. Plat nomor pada kendaraan ini semuanya dari kota Yu. Hampir 100 orang keluar dari mobil, sepenuhnya menghalangi pintu masuk utama Bencaotang, setiap orang memancarkan aura yang kuat. Sementara itu, Bencaotang hanya dijaga oleh beberapa penjaga keamanan, yang jelas-jelas panik dan bingung. Pada saat itu, seorang pria parubaya keluar dari mobil dan datang ke pintu masuk, berkata dengan dingin. Di mana Lidean? Katakan padanya untuk berguling ke sini. Begitu kata-kata itu terucap, Lidean dan Li Suang-Suang berlari keluar. Saat melihat pria parubaya itu, wajah Lidean berubah. Huang Anping. Pria ini tak lain adalah Huang Anping, kepala keluarga Huang dari kota Yu yang telah membuat keributan di bursa medis di kota Wu, bersumpah untuk menimbulkan masalah bagi Lidean. Huang Anping, kamu benar-benar menemukan jalanmu di sini. Apa yang kau inginkan? Kata Lidean dengan marah. Huang Anping berkata dengan dingin. Lidean, aku sudah bilang sebelumnya, setelah meninggalkan paviliun bambu, aku akan menyelesaikan urusan denganmu. Hari itu, kau melarikan diri terlalu cepat, dan aku tidak menghentikanmu. Tapi, itu tidak berarti masalah kematian ibuku karenamu sudah berakhir. Hari ini, aku akan benar-benar menyelesaikan masalah ini denganmu. Wajah Lidean muram. Huang Anping, sudah kukatakan padamu, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan mengamuk di sini dan segera pergi. Petik 2. Huang Anping tertawa dingin. Lidean, karena aku sudah datang, aku tidak akan pergi begitu saja. Aku memberimu satu pilihan sekarang, menyerah segera, ikuti aku kembali, dan bunuh diri di makam ibuku. Aku bisa mengampuni yang lainnya. Jika tidak, hari ini, tidak ada satu jiwa pun di Bencaotang yang akan selamat. Petik 2. Beraninya kau. Lidean juga sangat marah. Bencaotang telah berada di Yancheng selama bertahun-tahun. Lidean tidak akan takut pada Huang Anping. Sepertinya kau tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Menyerang. Atas perintah Huang Anping, bawahannya segera maju ke depan. Wajah Li Suang-Suang berubah, dan dia segera melindungi Lidean dengan tubuhnya sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Berhenti. Zhao Feier berlari keluar.
Melihat Zhao Feier, alis Huang Anping berkerut. Siapa kamu? Saya Zhao Feier, Zhao Jianfeng adalah kakek saya, kata Zhao Feier dengan dingin. Bencao Tang berada di bawah perlindungan keluarga Zhao kami. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Mata Huang Anping berkedut sedikit, namun tak lama kemudian, pandangan tegas terpancar di matanya. Jadi bagaimana jika itu keluarga Zhao? Demi membalas dendam terhadap ibu yang dibunuh, surga sendiri tak dapat menahan amarahku. Jika keluarga Zhaomu ingin terlibat, maka kami akan berjuang sampai akhir. Petik 2. Serang, aku akan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Li Dean dipenuhi amarah, tetapi dia masih buru-buru menarik Li Xuangxuang dan Zhao Feier bersamanya. Kalian berdua, lari. Li Xuangxuang berdiri kokoh di depan Li Dean, menghalangi jalannya. Tidak, kakek. Zhao Feier juga tampak cemas. Zhao Jianfeng baru saja diresusitasi dan menerima transfusi darah. Gangguan apapun dapat menimbulkan komplikasi, yang tentu saja menyusahkan. Karena tidak punya pilihan lain, dia pun terpaksa berdiri di ambang pintu. Tetapi bagaimana mungkin mereka dan beberapa penjaga keamanan dari Bencao Tang menghentikan hampir 100 bawahan Huang Anping. Dengan cepat, para petugas keamanan menjadi yang pertama tersungkur ke tanah. Melihat Li Xuangxuang dan Zhao Feier, dua wanita cantik jelita, di hadapan mereka, mata para pria yang bagaikan bandit itu berbinar-binar penuh keserakahan saat mereka menerkam ke depan. Tepat pada saat itu, bayangan gelap melayang di atas kerumunan. Segera setelah itu, baik Zhao Feier maupun Li Xuangxuang ditarik oleh seseorang yang melingkarkan lengan di pinggang mereka. Terkejut, mereka secara naluriah melawan, tetapi kemudian mereka melihat wajah penyelamat mereka. Li Xuangxuang berseru dengan terkejut. Zhou Yu. Zhou Yu mengangguk dan memimpin kedua wanita itu ke aula dalam. Mundurlah, aku akan mengurus ini. Zhou Yu melepaskannya dan melangkah maju, mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Ki sejati yang kuat langsung menumbangkan para penyusup yang membanjiri Bencao Tang. Hampir 100 orang terjatuh, berhamburan di lantai, sambil menjerit kesakitan. Adegan ini membuat Zhang Feier dan Li Xuangxuang tercengang. Adegan seperti itu persis seperti momen klasik para pahlawan menyelamatkan wanita cantik dalam drama seni bela diri. Pada saat itu juga, jantung mereka berdebar serempak. Namun, Zhou Yu tidak memperhatikan reaksi wanita itu. Dia melangkah keluar dan melihat Huang Anping berdiri di sana, tercengang. Itu kamu. Mata Zhou Yu menyipit saat dia cepat mendekati Huang Anping. Sebelum Huang Anping sempat bereaksi, Zhou Yu telah mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Hampir seketika, wajah Huang Anping berubah pucat, dan dia mulai berjuang mati-matian. Namun semakin ia melawan, keadaannya semakin buruk, dan tak lama kemudian ia terengah-engah. Pada saat itulah, suara Li Dean terdengar. Zhou Yu, tunjukkan belas kasihan. Zhou Yu berhenti sejenak dan menatap ke arah Li Dean. Li Dean mendekati Zhou Yu, ekspresinya rumit saat dia menatapnya. Zhou Yu, biarkan dia pergi. Zhou Yu tampak bingung. Penatua Li, apakah Anda yakin? Li Dean mengangguk. Zhou Yu tidak banyak bicara dan melepaskan pegangannya. Pada saat itu, Huang Anping terhuyung mundur beberapa langkah, terengah-engah, wajahnya dipenuhi kengerian saat dia menatap Zhou Yu. Bawahan yang dibawanya hari ini termasuk seniman bela diri, yang sebagian besar berada di level kekuatan gelap pemurnian tubuh, dan jumlah mereka cukup besar. Namun dia tidak menyangka semuanya akan tumbang hanya dengan satu serangan telapak tangan dari Zhou Yu. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki Zhou Yu? Mungkinkah dia salah satu inate yang legendaris? Jika itu benar, dia merasa agak terintimidasi. Menyinggung guru bawaan jelas merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Meskipun dia sangat ingin membalas dendam untuk ibunya, dia juga harus mempertimbangkan masa depan keluarga Huang. Kemudian, Zhou Yu melihat ke arah Huang Anping dan berbicara dengan dingin. Bencao Tang bukan tempat untukmu. Kali ini, demi menghormati Dokter Ilahi Li, aku mengampunimu. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Mendengar ini, Huang Anping mengepalkan tinjunya, wajahnya berubah karena enggan, tetapi akhirnya, dia bangkit dan pergi dengan malu. Sebelum pergi, Huang Anping melirik Zhou Yu dengan dingin. Dendam ini, keluarga Huang akan mengingatnya. Setelah Huang Anping pergi bersama anak buahnya, Li Dean berkata dengan nada meminta maaf, Zhou Yu, aku minta maaf karena telah membuatmu menyinggung Huang Anping tanpa alasan. Dilihat dari ekspresinya sekarang, sepertinya dia menyimpan dendam. Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Tidak masalah. Aku tidak menganggapnya serius. Petik 2. Ngomong-ngomong, Tetua Li, ada apa dengan ibu Huang Anping? Li Dean tertawa getir. Sebenarnya, ibunya tidak meninggal. Zhou Yu terkejut. Jika dia tidak mati, kegilaan apa yang telah dilakukan Huang Anping? Bab 156. Serangan Lin Yuntian. Li Dean menjawab dengan senyum pahit.
Masalah ini melibatkan rahasia keluarga Huang, dan Ibu Huang Anping lah yang memintaku melakukan ini. Jadi, Zhou Yu tiba-tiba menyadari. Tidak heran. Pada saat itu, Zhao Feier dan Li Xuangxuang keduanya mendekati Zhou Yu, tatapan mereka padanya agak berubah. Namun, Zhou Yu tidak menyadari perubahan ekspresi mereka tetapi hanya tersenyum ringan. Kalian berdua baik-baik saja. Kedua wanita itu menggelengkan kepala secara bersamaan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar tetua Zhao? Zhao Feier dengan cepat berkata, Dokter Ilahi Li telah menemui kakekku. Tidak ada yang serius saat ini, dia sedang menerima transfusi darah. Petik 2. Li Dean juga tersenyum, luka-luka penatua Zhao sudah pernah Anda obati, saya tidak berbuat banyak selain memberinya beberapa transfusi. Dia harus segera bangun. Kalau begitu aku lega. Zhou Yu tinggal di Bencao Tang sampai Zhao Jianfeng bangun, dan melihat bahwa dia benar-benar baik-baik saja, Zhou Yu kemudian bangkit untuk pulang. Saat dia sampai rumah, hari sudah larut malam. Zhou Yu tidak naik ke atas, melainkan pergi lagi ke hutan bambu di lantai bawah. Sekarang, dia telah menguasai Nether Fire True Ki, dan selanjutnya, dia ingin mengembangkan keterampilan bela diri. Berbicara mengenai keterampilan bela diri ini, perlu disebutkan teknik kultivasi yang dipraktikkannya. Teknik kultivasi yang dipraktikkan Zhou Yu disebut keterampilan Taichu. Teknik ini diajarkan kepadanya oleh orang tua itu, dan meskipun keterampilan Taichu ini tidak memiliki atribut khusus, ia dapat menyerap berbagai atribut lainnya, sehingga menghasilkan karakteristik yang berbeda. Keberhasilannya menyerap api neter dari panggung teratai api neter juga karena khasiat keterampilan Taichu. Zhou Yu ingat dengan jelas apa yang diajarkan orang tua itu kepadanya. Jika dia memperoleh atribut api di masa depan, selama ki sejatinya cukup terkondensasi, dia dapat mencoba mengolah keterampilan bela diri. True Fire Tree Mystery Explosion. Setelah berhasil dikultivasikan, bahkan ki geng pelindung milik seorang Grandmaster penyempurnaan tubuh bawaan dapat ditembus secara diam-diam, dan pada saat yang sama, ki sejati api akan meledak di dalam tubuh lawan, menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Awalnya, Zhou Yu tidak memenuhi persyaratan untuk mengolah 3 ledakan misteri api sejati, tetapi setelah pertempuran dengan Tuan Fang, kekokohan Nether Fire True Ki miliknya telah mencapai kriteria minimum yang dibutuhkan untuk pengembangan True Fire Tree Mystery Explosion. Pada saat ini, Zhou Yu mulai mencoba kultivasi. Di tengah hutan bambu pada larut malam, jari-jari Zhou Yu terus-menerus menunjuk. Setiap titik mengirimkan semburan ki sejati yang menghantam bambu tak jauh di depannya. Setiap kali disambar, bambu yang kuat itu hangus oleh panasnya Nether Fire True Ki, bahkan sampai terbakar. Namun, ini bukanlah hasil yang diinginkan Zhou Yu. Yang diinginkan Zhou Yu adalah agar Nether Fire True Ki mengenai bambu, tanpa meninggalkan kerusakan di permukaan, tetapi malah mampu menembus bambu dan meledak di dalamnya. Hal ini memerlukan pengendalian ki sejati yang sangat besar, kualitas ki sejati yang terkondensasi, dan latihan keras yang terus-menerus. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, setelah semalaman bercocok tanam, tanah di depan Zhou Yu tertutup bambu hangus. Namun jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa bekas-bekas luka bakar tersebut berangsur-angsur berkurang. Pada saat itu, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan jarinya. Suara mendesing. Semburan ki sejati melesat keluar. Semburan ki sejati ini tidak membakar bambu secara langsung seperti sebelumnya, tetapi diam-diam masuk ke dalam bambu. Saat berikutnya, Zhou Yu berkata dengan lembut. Meledak. Ledakan. Potongan bambu itu langsung meledak. Melihat adegan ini, Zhou Yu mengungkapkan senyum tipis. Akhirnya berhasil. True Fire Tree Mystery Explosion, ledakan pertama, Zhou Yu telah menguasainya. Meskipun wilayah kekuasaannya masih berada di wilayah bawaan agung, kekuatannya hampir meningkat 2 kali lipat. Zhou Yu membersihkan pakaiannya, bersiap untuk pulang. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Itu Zhao Jianlong yang menelepon. Zhou Yu menjawab telepon. Zhou Yu, ada pergerakan dari keluarga Liu. Putra angkat Liu Gong, Liu Changfeng meninggalkan ibu kota provinsi tadi malam. Kecuali jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia harus pergi ke Yancheng. Petik 2. Pergerakannya rahasia, saya baru menerima beritanya pagi ini. Mungkin dia sudah tiba di Yancheng. Petik 2. Liu Changfeng. Zhou Yu mengangkat alisnya. Ya, pria ini adalah anak angkat Tuan Liu dan juga orang kepercayaannya, salah satu orang yang paling dipercayainya. Pada saat yang sama, pria ini adalah ahli seni bela diri. Dia pernah selamat dari pukulan, Skyfish, Luo Zentian, yang membuatnya terkenal di negara Qin. Petik 2. Lagi pula, ada rumor yang mengatakan bahwa orang ini punya jurus mematikan, tapi, mereka yang melihat jurus mematikannya semuanya sudah mati. Zhou Yu, kamu harus berhati-hati. Zhou Yu mengangguk. Terima kasih, Tetua Zhao, saya mengerti. Ngomong-ngomong, Penatua Zhao,
Anda baru saja menyebutkan, Skyfish, Luo Zentian, apakah Anda kenal orang ini? Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Sejak dia membunuh putra angkat Luo Zentian, Zhou Yu telah menunggu pria ini muncul. Namun Luo Zentian tidak pernah menunjukkan dirinya, meskipun Fang Chuan dari keluarga Fang pernah membawa orang untuk membuat kekacauan, dan setelah Zhou Yu membunuh kakak seniornya, tidak ada pergerakan lebih lanjut. Ini bukan apa yang diharapkan Zhou Yu. Mungkinkah setelah membunuh anak angkat Luo Zentian bahkan tidak berani kentut? Jika dia tidak muncul, bagaimana dia bisa terus menyelidiki berita tentang 6 pengkhianat itu? Jika dia tidak bisa mendapatkan informasinya, bagaimana dia bisa membereskan kekacauan ini? Mendengar pertanyaan Zhou Yu, Zhao Jianlong merenung dan berkata, Skyfish, Luo Zentian merupakan tokoh legendaris di wilayah negara Qin, dengan sangat sedikit orang yang pernah berhubungan dengannya. Mengenai pria ini, aku benar-benar tidak tahu banyak. Petik 2. Zhou Yu agak kecewa. Setelah menutup telepon, Zhou Yu menarik napas dalam-dalam. Lupakan Luo Zentian untuk saat ini, mari kita tangani masalah saat ini terlebih dulu. Dengan datangnya Liu Changfeng ke Yancheng, dia pasti akan menimbulkan masalah baginya. Itu mungkin melibatkan keluarga Lin. Dia harus melindungi anggota keluarga Lin. Zhou Yu segera kembali ke villa, Lin Chaodong sudah bangun, dan sedang minum teh di ruang tamu bersama Hou Baoguo. Melihat Zhou Yu kembali dari luar, Lin Chaodong tersenyum dan bertanya. Zhou Yu, bangun pagi sekali. Kenapa tidak tidur sedikit lagi? Zhou Yu tersenyum dan berkata. Saya sudah terbiasa bangun pagi sejak saya masih muda, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kakek, mungkin ada beberapa kejadian tak terduga hari ini. Kamu bisa memikirkan cara untuk menahan Presiden Lin di rumah untuk sementara waktu dan membiarkannya tidak pergi ke perusahaan dulu. Petik 2. Lin Chaodong dan Hou Baoguo langsung merasakan ada yang tidak beres dari nada bicara Zhou Yu. Lin Chaodong bertanya dengan cemas. Apakah ada orang dari keluarga Lin di kota provinsi yang datang lagi? Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, kali ini masalahku sendiri. Saya khawatir hal itu akan memengaruhi Anda. Petik 2. Tapi, kakek, jangan khawatir, ini bukan masalah besar, aku bisa mengatasinya. Lin Chaodong tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah, aku akan menjaga anggota keluarga di rumah. Zhou Yu, hati-hati ya. Jika kamu menghadapi bahaya dan bisa melarikan diri saja. Jangan bodoh, mengerti? Zhou Yu tersenyum dan berkata. Aku tahu. Sementara itu, di Bencaotang. Pagi-pagi sekali, saat Li Dean baru saja bangun dari tempat tidur, dokter di toko itu menemuinya dan berkata bahwa ada pasien yang datang dan tampaknya sangat penting, dan dia bersikeras ingin dirawat oleh Li Dean. Li Dean mengangguk, berpakaian, dan pergi ke ruang konsultasi. Dia melihat seorang pria setengah baya duduk di dalam. Pria ini penuh semangat, dalam kondisi yang sangat kuat, tidak tampak seperti pasien sama sekali. Li Dean tertegun sejenak, lalu bertanya. Di mana tubuh Anda terasa tidak nyaman? Pria itu mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu adalah Li Dean. Ya, ini aku. Aku datang mencarimu. Begitu kata-katanya terucap, lelaki parubaya itu langsung mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Li Dean meludahkan seteguk besar darah, dan terlempar keluar dari ruang konsultasi. Bab 157. Master Paviliun Bambu. Hal ini langsung mengejutkan orang lain di Bencaotang. Li Suang bergegas masuk dari aula depan dan ketika melihat kakeknya tergeletak di tanah sambil memuntahkan darah tak terkendali, dia menjerit kaget. Kakek! Jangan mendekat, pergi, teriak Li Dean sambil memuntahkan darah. Akan tetapi, lelaki itu membuat gerakan meraih dari seberang ruangan, dan seutas ki sejati langsung menarik Li Suang kembali. Li Suang dicekik erat oleh lelaki itu dan meronta mati-matian. Li Dean, cemas sekaligus marah, berkata. Siapakah sebenarnya kamu, dan mengapa kamu menyerang kami dengan begitu kejam? Pria itu mencibir dingin, keluarga Liu Changfeng. Liu Changfeng. Pupil mata Li Dean tiba-tiba menyempit. Dia pernah mendengar nama besar Liu Changfeng. Dia bukan hanya putra angkat bos Liu tetapi juga seorang seniman bela diri ulung. Ia menjadi terkenal di seluruh wilayah Qinzu karena berhasil selamat dari pukulan, Skyfish, Luo Zentian yang terkenal dalam suatu pertarungan. Mendengar nama Liu Changfeng, Li Dean tahu mengapa dia datang mengetuk. Pasti karena kematian Song Zongcheng, yang membuat bos Liu sangat marah, sehingga dia mengirim Liu Changfeng. Li Dean berkata dengan nada mendesak. Salahkan kematian Song Zongcheng sepenuhnya padaku, lepaskan cucuku, dan aku akan mengorbankan nyawaku untuknya. Liu Changfeng tertawa dingin. Kamu tidak berarti apa-apa. Aku di sini untuk Zhou Yu. Biarkan dia datang ke sini segera untuk menghadapi kematiannya, atau aku akan membunuh cucumu dalam waktu 1 jam. Liu Changfeng dengan santai membuang Li Suang.
Li Xuangxuang menabrak lemari di dekatnya dengan keras, memecahkan kaca berkeping-keping, banyak pecahannya menancap langsung di kulitnya. Xuangxuang. Merangkak ke sisi Li Xuangxuang, Li Dean mendapati dia berdarah deras, karena sudah pingsan. Wajah Li Dean dipenuhi kesedihan dan kemarahan, namun dia tidak berdaya. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak menelepon, Liu Changfeng akan tetap menemukan Zhou Yu. Dia hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhou Yu. Zhou Yu sedang minum teh bersama Lin Chaodong dan Hou Baoguo. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Li Dean. Setelah mendengarkan, niat membunuh muncul di mata Zhou Yu. Li, aku akan segera ke sana. Petik 2. Merasakan aura pembunuh yang kuat terpancar dari Zhou Yu, ekspresi Hou Baoguo bergetar. Setelah Zhou Yu menutup telepon, dia langsung bertanya. Zhou Yu, apa yang terjadi? Seseorang dari keluarga Liu telah tiba di Bencaotang. Saya sedang menuju ke sana sekarang. Hou Baoguo segera berkata. Aku akan pergi bersamamu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Hou, aku sudah cukup sendiri, tempat ini juga butuh seseorang, kuserahkan padamu. Petik 2. Hou Baoguo mengangguk. Baiklah kalau begitu, jaga keselamatanmu. Zhou Yu segera berjalan keluar. Pada saat yang sama, sebuah mobil komersial Mercedes keluar dari jalan raya menuju Yancheng. Di dalam mobil itu duduk dua pria dan seorang wanita. Wanita itu, berusia sekitar 30 tahun, sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa, namun sedikit jejak penyakit tidak dapat disembunyikan dalam ekspresinya. Dia adalah Master Paviliun Bambu, Sui Tianyu. Duduk di sebelahnya adalah Jiang Rong dan Tuan Lu. Beberapa hari setelah Zhou Yu naik ke panggung teratai api neter dan meninggalkan kota Wu, Jiang Rong telah menyelidiki Zhou Yu. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa Zhou Yu memang memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi dan juga mengetahui bahwa Liu Changfeng datang untuk membunuhnya. Jiang Rong segera melaporkan situasi tersebut kepada Sui Tianyu, yang tanpa ragu, segera datang bersama Jiang Rong dan Tuan Lu. Tepat pada saat itu, telepon Jiang Rong tiba-tiba berdering. Dia memeriksa teleponnya, lalu menatap Sui Tianyu, dan berkata. Kepala Paviliun, Liu Changfeng dari keluarga Liu telah tiba di Yancheng, saat ini di Bencaotang. Dia telah melukai Li Dean dan Li Xuangxuang secara kritis untuk memaksa Zhou Yu menunjukkan dirinya. Petik 2. Mata Sui Tianyu sedikit mengeras. Di mana Zhou Yu? Dia sekarang sedang dalam perjalanan ke Bencaotang, kata Jiang Rong dengan sungguh-sungguh. Master Paviliun, Liu Changfeng bukan orang biasa, dia adalah seniman bela diri alam bawaan, jika Zhou Yu pergi, dia pasti akan mati. Kita harus menghentikannya, kalau tidak perjalanan kita ke sini akan sia-sia, dan siapa tahu kapan penyakitmu akan sembuh, tambahnya. Sui Tianyu menganggukkan kepalanya. Pergi, hentikan dia. Jiang Rong segera memerintahkan pengemudi untuk mempercepat laju menuju Bencaotang. Di luar Bencaotang, Zhou Yu naik taksi ke pintu masuk, dan setelah keluar, dia segera berlari ke arah Bencaotang. Namun, pada saat itu, sebuah mobil Mercedes komersial yang melaju kencang datang tepat di depannya. Zhou Yu mengerutkan alisnya, menunjukkan ekspresi dingin. Pada saat itu, pintu mobil terbuka, dan Jiang Rong serta Sui Tianyu keluar dari mobil. Melihat Jiang Rong, Zhou Yu menyipitkan matanya. Bukankah ini juru lelang dari kota Wu? Zhou Yu, Master Paviliun kami ingin bertemu denganmu, kata Jiang Rong. Zhou Yu berkata dengan dingin. Saat ia mencoba melewatinya, Jiang Rong melangkah maju, menghalangi Zhou Yu. Zhou Yu, kami datang ke sini untuk urusan mendesak, katanya. Kubilang aku sibuk, minggirlah. Zhou Yu, yang diliputi amarah, meledak dengan aura yang kuat. Dalam keputusasaan, Ten Lu cepat-cepat melangkah maju, kekuatan Qi-nya meledak, menghalangi aura Zhou Yu. Pada saat ini, Sui Tianyu cepat berbicara. Zhou, tunggu sebentar, kami tidak bermaksud jahat, saya Sui Tianyu, Master Paviliun dari Paviliun Bambu. Tuan Paviliun Bambu. Zhou Yu mengerutkan keningnya. Alasan saya bergegas ke sini untuk menghentikan Anda adalah untuk memberitahu Anda bahwa pria di dalam Bencaotang bernama Liu Changfeng. Dia adalah seniman bela diri alam bawaan, sangat kuat. Aku tidak ingin kamu menyia-nyiakan hidupmu tanpa tujuan. Petik 2. Saya ingin mengusulkan kesepakatan. Bab 158. Kultivasi ganda. Mata Zhou Yu menyipit. Sebuah kesepakatan. Sui Tianyu menatap mata Zhou Yu dan berkata. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Zhou adalah penyembuh yang luar biasa, dan bahkan luka parah Hou Baoguo disembuhkan oleh Anda. Oleh karena itu, saya datang khusus untuk bertanya kepada Tuan Zhou untuk mengobati penyakitku. Jika Tuan Zhou bisa menyembuhkanku, aku jamin aku akan membantumu menyelesaikan kesulitanmu saat ini. Petik 2. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Menyelesaikan kesulitanku saat ini.
Apakah kau akan membantuku membunuh Liu Changfeng? Nada suara Sui Tianyu ragu-ragu. Zhou, kamu bercanda. Liu Changfeng adalah seorang Grandmaster alam bawaan, tidak mudah membunuhnya. Petik 2. Saya dapat membantu kalian berdua mencapai kesepakatan. Zhou Yu mengejek. Setelah semua pembicaraan ini, hanya itu yang dapat Anda lakukan. Dan kau ingin berurusan denganku dengan kemampuan seperti itu. Saya di sini demi kehidupan Liu Changfeng. Kalau kamu tidak mampu, minggirlah, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Petik 2. Kesombongan Zhou Yu membuat Jiang Rong di sampingnya ingin memanggilnya idiot. Siapakah Liu Changfeng yang berani bunuh diri? Bukankah itu konyol? Jiang Rong tidak bisa menahan diri untuk berkata. Alis Zhou Yu berkerut, dan auranya meledak sekali lagi. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Wajah Jiang Rong tampak sangat tidak senang. Tetapi sebelum dia sempat selesai berbicara, Sui Tianyu menghentikannya. Sui Tianyu menatap Zhou Yu dalam-dalam, lalu menyingkir. Zhou Yu mendengus dingin dan melangkah maju. Melihat sosok Zhou Yu yang semakin menjauh, Jiang Rong buru-buru berkata. Tuan Pavilion, anak ini terlalu gegabah. Mengandalkan kemampuannya yang sedikit, dia menjadi sombong dan memandang rendah semua orang. Liu Changfeng adalah seorang master, masuk ke sana sekarang pasti akan menyebabkan kematiannya. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sui Tianyu menjawab dengan penuh pertimbangan. Dari tatapan matanya, kita bisa tahu bahwa dia sangat arogan, tanpa mengalami kemunduran, dia tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Kita juga harus masuk dan bertindak sesuai dengan keadaan. Jika hidupnya benar-benar dalam bahaya, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Begitu Zhou Yu memasuki Bencao Tang, dia merasakan aura yang kuat di aula belakang dan segera bergegas masuk. Saat tiba di aula belakang, Zhou Yu sekilas melihat Li Dean menggendong Li Suang-Suang, bersandar di sudut. Tubuh Li Dean berlumuran darah, matanya bengkak, dan rambutnya acak-acakan, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Dan Li Suang-Suang bahkan semakin tidak sadarkan diri, mengalami pendarahan hebat. Kemarahan membara di mata Zhou Yu saat dia menoleh ke arah pria di sebelahnya. Pria itu duduk di kursi, sikapnya tenang dan tak terganggu. Apakah kamu Liu Changfeng? Liu Changfeng menjawab dengan datar. Song Zongcheng dibunuh olehmu, bukan? Meskipun dia hanyalah seekor anjing keluarga Liu, seperti kata pepatah, bahkan saat memukul anjing, seseorang harus mempertimbangkan tuannya, kau telah membunuh anjing keluarga Liu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Niat membunuh terpancar di mata Zhou Yu. Apakah dia leluhur keluarga Liu atau anjing keluarga Liu, aku tidak peduli. Tapi kesalahan terbesarmu adalah menyentuh mereka, hari ini, hanya ada satu hasil untukmu, yaitu kematian. Liu Changfeng sangat marah mendengar kata-kata Zhou Yu. Mencari kematian. Saat dia berbicara, aura mengerikan meledak dari tubuhnya, menyapu langsung ke arah Zhou Yu. Akan tetapi, Zhou Yu tampak seolah-olah tidak merasakannya sama sekali, ekspresinya tidak berubah. Menarik. Liu Changfeng mencibir, lalu melayangkan pukulan. Ki sejatinya yang kuat meledak seketika, menargetkan kepala Zhou Yu. Dengan serangan ini, Liu Changfeng telah menggunakan seluruh kekuatan alam bawaan. Ekspresi Zhou Yu dingin saat dia membalas dengan telapak tangan. Ledakan. Dua aliran ki sejati bertabrakan. Dalam sekejap, kaca pada pintu dan jendela di sekitar mereka pecah. Alam bawaan. Ekspresi terkejut melintas di mata Liu Changfeng. Pada saat itu, Sui Tianyu dan dua orang lain di dekatnya juga tercengang. Terutama Tuan Lu, yang sudah merasakan kehebatan Zhou Yu, tapi tidak menyangka Zhou Yu akan. Pada tingkat alam bawaan, Lu tersentak kaget. Tidak heran dia tidak takut pada Liu Changfeng. Jiang Rong berseru kaget. Hanya ada beberapa penguasa alam bawaan di wilayah negara Qin, dari mana dia berasal. Lu menggelengkan kepalanya dan berkata. Aura ki sejatinya sangat asing, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, tatapan Sui Tianyu terhadap Zhou Yu juga menjadi sangat kompleks. Dia hanya berpikir bahwa Zhou Yu masih muda dan sombong, terlalu sombong. Sekarang tampaknya, dialah yang bersikap konyol. Liu Changfeng menyingkirkan penghinaan sebelumnya, matanya dalam saat dia menatap Zhou Yu dan berkata. Tuan muda dari alam bawaan, siapa tuanmu? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu tahu banyak karena kamu akan segera mati. Sombong. Niat membunuh terpancar di mata Liu Changfeng. Karena kamu menolak untuk mengungkapkan sektemu, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Sosok Liu Changfeng berkedip, lalu dia memukul lagi. Kali ini, ia memilih pertarungan jarak dekat. Dalam sekejap, dia telah bergerak mendekati Zhou Yu. Saat dia melancarkan pukulannya, gelombang gangki meledak dari tinjunya. Berdebar. Sosok Zhou Yu terhuyung mundur 3 langkah. Geng Jin. Aku tidak menyangka kau juga seorang pemurni tubuh bawaan.
Zhou Yu berkata dengan mata terfokus. Biasanya, seniman bela diri mempraktikkan pemurnian ki atau pemurnian tubuh, jarang keduanya. Alasannya adalah karena menguasai keduanya membutuhkan energi dan sumber daya yang sangat besar, yang tidak dapat didukung oleh kekuatan atau keluarga biasa. Tanpa diduga, Liu Changfeng telah mengolah keduanya dan mencapai alam bawaan di masing-masing bidang. Itu memang langka. Jiang Rong dan Tuan Lu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak heran Liu Changfeng selamat dari pertarungan dengan Skyfish, Luo Zentian, dia benar-benar mengolah penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki. Sungguh luar biasa, hanya keluarga seperti keluarga Liu yang mampu menghasilkan guru seperti itu. Jiang Rong menggelengkan kepalanya dan berkata, kupikir Zhou Yu juga berada di alam bawaan, meskipun dia tidak bisa menang, setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Sekarang tampaknya, kemampuan Liu Changfeng jauh melampaui itu, Zhou Yu bukan tandingannya. Ten Lu menghela nafas dan berkata, kekuatan Liu Changfeng jauh melebihi ekspektasiku, Master Pavilion, bahkan jika aku turun tangan, aku tidak bisa menghentikannya. Sui Tianyu terdiam sesaat sebelum berbicara. Saya ingin dia bergabung dengan Bambu Pavilion. Sangat disayangkan, bakat muda seperti itu. Bab 159 meledak. Liu Changfeng menggerakkan lehernya, dan persendiannya mengeluarkan suara berderak seperti kacang goreng. Terakhir kali aku bertarung habis-habisan adalah saat melawan Luo Zentian. Zhou Yu, biarkan aku menggunakan kekuatan penuhku, dan bahkan dalam kematian pun kau bisa bangga. Setelah mengatakan itu, dia mulai bergerak. Sosok Liu Changfeng berubah menjadi bayangan, menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Gangjinnya yang tangguh, terbungkus dalam ki sejati seorang seniman bela diri bawaan yang hebat, sangat ganas dan tak tertandingi, hampir meledakkan udara. Zhou Yu menstimulasi Nether Fire True Ki miliknya, gelombang True Ki berwarna merah menyala berputar di telapak tangannya. Detik berikutnya, tinju dan telapak tangan saling beradu. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di udara. Disertai fluktuasi ki sejati yang hebat. Sosok Zhou Yu terhuyung mundur lebih dari 10 langkah, hampir terlempar keluar pintu, kulitnya juga menjadi agak pucat. Sebaliknya, Liu Changfeng tetap pada pendiriannya, tak tergoyahkan. Setelah satu serangan, pemenangnya jelas. Liu Changfeng tertawa dingin. Ki sejati api. Lumayan, ki api sejati yang murni seperti itu cukup langka, Song Zongcheng pantas mati di tanganmu. Petik 2. Sejujurnya, jika dia adalah seorang seniman bela diri biasa dari alam bawaan agung, dia belum tentu cocok denganmu. Tapi sayangnya untukmu, kau menabrakku. Zhou Yu menatap Liu Changfeng dengan dingin. Harus dikatakan, Liu Changfeng, yang mengolah penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki, memang kuat. Dia dapat dianggap sebagai lawan terkuat yang pernah dihadapi Zhou Yu sejak memasuki kota. Sebelumnya, saat menghadapi seniman bela diri lainnya, Zhou Yu selalu menghancurkan mereka dengan kekuatan alamnya yang lebih unggul. Akan tetapi sekarang, Liu Changfeng yang berdiri di hadapannya tidak kalah hebat dari segi alam, dan dengan keunggulan dalam mengolah penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki, dia memang merupakan lawan yang tangguh. Terlebih lagi, Zhou Yu sangat jelas tentang kelemahannya sendiri. Selama lebih dari 20 tahun, orang tua itu hanya mengajarkannya teknik kultivasi dasar, tanpa memberikan keterampilan bela diri apapun. Oleh karena itu, ketika menghadapi lawan yang setara, kelemahan tidak memiliki keterampilan bela diri ini akan terungkap. Kalau saja sebelum hari ini, Zhou Yu mungkin telah dikalahkan oleh Liu Changfeng ini. Namun untungnya, dia baru saja menguasai True Fire Tree Mystery Explosion. Melihat Zhou Yu diam, Liu Changfeng mengira dia takut dan langsung mencibir. Ingin memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Zhou Yu menatap Liu Changfeng tanpa ekspresi. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu punya sedikit keterampilan, tapi kalau aku tidak salah, hanya itu yang kamu punya. Liu Changfeng tertawa dingin. Ini sudah cukup untuk menghadapimu. Setelah berbicara, Liu Changfeng menyerang lagi. Teknik pergerakannya sangat cepat, bagaikan sambaran petir, menyerbu ke arah Zhou Yu. Zhou Yu tidak ragu-ragu, langsung mengedarkan Nether Fire True Ki miliknya, dan menghadapi serangan itu secara langsung. Tinju dan telapak tangan mereka, dalam sekejap mata, bertabrakan sekali lagi. Akan tetapi, kali ini tidak seganas pertukaran sebelumnya. Bahkan, Zhou Yu tampaknya tidak menggunakan Nether Fire True Ki miliknya. Setelah benturan itu, Zhou Yu kembali terdorong mundur lebih dari 10 langkah. Liu Changfeng menggerakkan tinjunya sambil menyeringai. Ada apa? Di mana ki sejati api Anda? Apakah sudah habis? Jika iya, maka pukulanku selanjutnya akan menjadi akhirmu. Zhou Yu tertawa dingin. Saya khawatir kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk melancarkan pukulan lagi. Setelah mengatakan ini, mulut Zhou Yu melengkung, dan dia menjentikkan jarinya. Saat suara itu jatuh, tinju Liu Changfeng, dengan bunyi, bang, meledak begitu saja.
Ledakan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Sui Yuetian dan yang lainnya gagal memahami apa yang baru saja terjadi. Liu Changfeng menjerit mengerikan. Wajahnya langsung berubah secara aneh. Tanganku. Pada saat ini, separuh lengannya telah hancur berkeping-keping, lukanya memperlihatkan separuh tulang yang hangus, disertai bau hangus yang kuat. Inilah ledakan misteri tiga api sejati yang baru saja disempurnakan Zhou Yu. Ledakan pertama saja telah melukai Liu Changfeng dengan parah, yang berlatih penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan Qi. Zhou Yu sangat puas dengan kekuatan ledakan misteri tiga api sejati. Dia mencibir lagi, tidak memberi Liu Changfeng kesempatan untuk mengatur napas, dan menyerang sekali lagi. Zhou Yu mendorong tanah dengan satu kaki, menyerang langsung ke arah Liu Changfeng. Wajah Liu Changfeng memucat drastis. Tanpa sepatah kata pun, dia mati-matian mundur. Namun karena cedera pada lengannya, teknik pergerakannya tidak lagi secepat sebelumnya. Ditambah dengan serangan mengerikan Zhou Yu, keunggulan psikologisnya hancur seketika. Reaksi berantai ini membuat respons Liu Changfeng tertunda. Telapak tangan Zhou Yu menyerang langsung dada Liu Changfeng. Melihat tidak ada jalan keluar, Liu Changfeng hanya bisa menggunakan lengan kanannya untuk menghalangi. Telapak tangan itu mendarat dengan kuat di lengan kanan Liu Changfeng. Bang! Sama seperti sebelumnya, Nether Fire Truki milik Zhou Yu diam-diam memasuki tubuh Liu Changfeng. Bang! Lengan kanan Liu Changfeng juga hancur berkeping-keping. Dengan itu, Liu Changfeng benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Zhou Yu membalas dengan tendangan samping ke perut bagian bawah Liu Changfeng. Dantian Zhou Yu langsung hancur. Liu Changfeng meludahkan seteguk besar darah, terpental ke samping, lalu jatuh ke tanah sambil meratap dengan sedih. Hanya dalam waktu singkat, hanya 10 detik, Liu Changfeng yang selama ini memegang kendali, dilumpuhkan oleh Zhou Yu dalam kejadian yang tiba-tiba. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga Sui Tianyu dan yang lainnya sama sekali tidak dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi. Melihat Liu Changfeng tergeletak di tanah, dengan kedua lengannya hancur dan dantian hancur, meraung kesakitan, Sui Yuetian dan dua orang lainnya membuka mulut lebar-lebar, terkejut tak terlukiskan kata-kata. Seorang seniman bela diri alam bawaan lumpuh begitu saja. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya. Pada saat ini, Zhou Yu tidak terburu-buru menghadapi Liu Changfeng yang setengah mati, tetapi malah mendekati Li Dean. Li Dean berlinang air mata. Xiao Yu, tolong selamatkan Suang-Suang. Zhou Yu menunduk dan melihat Li Suang-Suang masih pingsan, lehernya yang seputih porselen ditandai dengan dua memar yang dalam, dan dada serta lengannya penuh dengan banyak luka kaca. Namun ini bukanlah masalah yang paling serius. Masalah yang paling parah adalah banyak meridian Li Suang-Suang telah dihancurkan oleh Liu Changfeng. Pada saat ini, dia sudah diambang kematian. Li, yakinlah, aku pasti akan menyelamatkan Suang-Suang. Bab 160. Kejutan Sui Tianyu. Sambil berbicara, Zhou Yu mengambil Li Suang-Suang dari pelukan Li Dean dan membawanya ke ruangan sebelah. Li Dean, mengabaikan luka-lukanya sendiri, mengikuti mereka masuk. Setelah menenangkan Li Suang-Suang, Zhou Yu mulai memeriksa luka-lukanya. Luka yang paling parah yang dialami Li Suang-Suang adalah kerusakan pada dua pembuluh darah spiritual, terutama satu yang merupakan pembuluh darah jantung, situasi yang mirip dengan kasus Lin Wanhao sebelumnya. Selain kehilangan banyak darah, kulitnya sangat pucat, tidak memiliki sedikit pun warna, dan napasnya hampir tidak terdengar, nyawanya tergantung di ujung tanduk. Zhou Yu, bagaimana kabar Suang-Suang? Li, pembuluh darah jantung Suang-Suang rusak parah, dia membutuhkan obat spiritual yang menghubungkan pembuluh darah roh. Petik 2. Apakah kamu memilikinya di sini? Li Dean tampak cemas. Saya tidak memiliki obat spiritual untuk menghubungkan pembuluh darah roh di sini. Zhou Yu, apapun yang terjadi, jagalah energi vital Suang-Suang tetap utuh, aku akan segera pergi mencari obat spiritual. Li Dean bergegas keluar. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Saya punya sebatang rumput penghubung jantung 7 warna, apakah itu bisa berguna? Zhou Yu mendongak dan melihat Sui Tianyu masuk sambil membawa sebuah kotak. Beberapa hari yang lalu, ketika urat jantung Lin Wanhao pecah, Zhou Yu bergegas ke kota Wu karena paviliun bambu sedang melelang sebatang rumput penghubung jantung 7 warna. Karena kejadian itulah Zhou Yu telah menyinggung Song Zongcheng dan akhirnya membunuhnya, sehingga menimbulkan permusuhan dari Master Pavilion. Tanpa diduga, Master Pavilion bambu ini telah menghasilkan tangkai rumput penghubung hati 7 warna yang lain. Zhou Yu menatap Sui Tianyu dengan dalam. Berapa harganya? Sui Tianyu menyerahkan kotak giok itu langsung kepada Zhou Yu. Zhou Yu membukanya dan, memang, itu adalah rumput penghubung jantung 7 warna. Zhou Yu mengangguk ke arah Sui Tianyu lalu mengambil rumput penghubung hati 7 warna di tangannya. Saat gelombang Nether Fire Truki melonjak, rumput penghubung jantung 7 warna perlahan meleleh menjadi cairan pekat dan berwarna-warni.
Zhou Yu menuangkan cairan berwarna-warni itu ke tangannya dan meraih bagian dalam pakaian Li Xuangxuang di dadanya, lalu perlahan-lahan ia mulai memobilisasi Nether Fire Truki. Setelah beberapa saat, gumpalan uap berwarna-warni mengepul dari atas kepala Li Xuangxuang. Sui Tianyu memperhatikan dengan saksama proses perawatan Zhou Yu. Keadaan ini berlangsung sekitar setengah jam, setelah itu Zhou Yu akhirnya menarik tangannya. Saat itu, cairan dari rumput penghubung jantung 7 warna di telapak tangannya telah menguap seluruhnya. Dan kondisi Li Xuangxuang tampak membaik secara signifikan. Li Dean segera bertanya, "Zhou Yu, bagaimana keadaanmu sekarang?" Zhou Yu menghela napas lega. "Sekarang sudah baik-baik saja, pembuluh darah jantung Xuangxuang yang rusak sudah diperbaiki." Mendengar ini, Li Dean sangat tersentuh hingga air matanya mengalir di wajahnya. Li Xuangxuang adalah cucu perempuan satu-satunya, dan jika sesuatu terjadi padanya, Li Dean tidak akan bisa terus hidup. Sementara itu, Sui Tianyu tampak sangat tertegun. Ada pepatah lama yang mengatakan, penyakit yang berkepanjangan menjadikan pasien menjadi dokter. Selama bertahun-tahun, setelah menderita penyakit sendiri, dia telah bertemu dengan banyak dokter ilahi dan memperoleh pemahaman tentang banyak penyakit rumit. Dia tahu betul bahwa pembuluh darah roh yang rusak, terutama pembuluh darah jantung, sangat sulit disembuhkan. Banyak yang mengaku sebagai dokter ilahi, menggunakan pengobatan spiritual yang bahkan lebih berharga daripada rumput penghubung jantung 7 warna, pada akhirnya terbukti hanya sedikit efektif. Namun, di sini dan saat ini, Zhou Yu telah memperbaiki pembuluh darah jantung Li Xuangxuang yang rusak hanya dengan sebatang rumput penghubung jantung 7 warna dan tangannya saja. Itu sungguh ajaib. Saat Sui Tianyu terkejut, Li Xuangxuang perlahan membuka matanya. Setelah sesaat kebingungan, dia langsung menunjukkan ekspresi kesakitan. Sakit sekali. Melihat Li Xuangxuang terbangun, Li Dean segera meraih tangannya. "Xuangxuang, bagaimana perasaanmu?" Li Xuangxuang, air matanya mengalir deras karena kesakitan, memandang lengannya sendiri dan melihat bahwa kulitnya yang sebelumnya sempurna kini tertutupi bekas luka. Li Xuangxuang lalu melirik ke arah kakinya, yang seperti juga lengannya, semuanya tergores. "Bagaimana tubuhku bisa jadi seperti ini?" Zhou Yu menghiburnya. "Tidak apa-apa, hanya tangan dan kakimu yang terluka, yang lainnya baik-baik saja." Li Xuangxuang menangis semakin keras. "Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang seperti ini di masa depan? Saya tidak ingin hidup lagi." Melihat reaksi Li Xuangxuang, Li Dean pun ikut patah hati. Namun, fakta bahwa Li Xuangxuang masih hidup adalah hal yang paling penting, dan mengenai bekas luka, itu tidak dapat dihindari. Zhou Yu segera meyakinkannya. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu memiliki bekas luka." Mendengar ini, Li Xuangxuang menggenggam erat tangan Zhou Yu. "Apakah kamu serius? Jangan berbohong padaku." "Tentu saja, aku serius." "Tidak, bersumpahlah." Zhou Yu terdiam. "Baiklah, aku bersumpah, jika aku tidak bisa membuatmu pulih, aku akan disambar petir." "Berhenti, berhenti, berhenti." Li Xuangxuang dengan cepat menyela Zhou Yu. "Aku tidak bermaksud agar kamu mengucapkan sumpah yang begitu serius. Aku hanya..." Zhou Yu tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan berbohong padamu. Aku janji, dalam 3 jam, kamu akan sembuh total." Li Xuangxuang menggenggam tangan Zhou Yu erat-erat. "Aku percaya padamu." Di dekatnya, Sui Tianyu mendengar ini dan berasumsi Zhou Yu hanya menghibur Li Xuangxuang. Sekalipun keterampilan medis Zhou Yu luar biasa, paling banter ia hanya bisa menyembuhkan luka di tangan dan kaki Li Xuangxuang. Bisakah dia benar-benar memastikan dia tidak akan terluka? Itu tidak mungkin. Zhou Yu menepuk tangan Li Xuangxuang dan kemudian berjalan keluar dengan langkah besar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.